Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aras Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Phir Aaye Hasin Dilruba, merupakan sequel film Hasin Dilruba yang tayang tahun 2021. Film thriller romantis ini dibintangi oleh Taapsee Pannu dan Vikrant Massey. Phir Aaye Hasin Dilruba menceritakan tentang Rani dan Risu yang pindah ke Agra, namun mereka tinggal terpisah dan tidak bertemu di tempat terbuka karena takut tertangkap oleh polisi. Film diawali dengan Rani yang berlari pada malam di tengah hujan lebat. Ia seperti orang yang ketakutan menuju ke kantor polisi Agra. Sesampainya di kantor polisi, Rani meminta tolong sambil berkata bahwa suaminya ingin membunuhnya. Kemudian kita dibawa ke 2 bulan sebelumnya. Terlihat di televisi, media memberitakan mengenai bendungan di Sungai Yamuna yang ambruk akibat hujan deras. Alhasil banyak buaya yang memasuki daerah dataran rendah di Agra bersamaan dengan datangnya banjir. Kemudian scene memperlihatkan seorang mantri bernama Abhimanyu yang mendatangi ibu kos sambil membawa sekantong tomat. Ia pun ingin melakukan tugasnya, memberikan suntik insulin kepada sang bibi. Ia kemudian terpesona melihat Rani yang saat itu sedang membawa 2 buah kepala manekin. Tanpa sengaja Rani menabrak Abhimanyu sehingga membuat tomat yang dibawa Abhimanyu terjatuh di lantai. Rani membantu Abhimanyu untuk memungut kembali tomat yang jatuh. Ibu kos mengatakan bahwa Rani meninggalkan kepala manekinnya. Abhimanyu berinisiatif akan memberikan manekin itu kepada Rani. Namun sayang, Rani sudah terlebih dahulu naik bajai menuju ke salon tempat ia bekerja. Abhimanyu berlari mengejar Rani sambil membawa kepala manekinnya. Ia akhirnya berhasil mengejar Rani. Rani terkejut melihat Abhimanyu yang berlari membawa kepala manekinnya. Abhimanyu ingin mengatakan sesuatu kepada Rani, tapi di saat itu Rani sudah ditunggu oleh pelanggannya di salon. Beberapa jam kemudian Rani melihat keluar salon dan mendapati Abhimanyu masih menunggunya. Rani pun menghampiri Abhimanyu. Ternyata Abhimanyu ingin mengajak Rani ke bioskop pada jam 6 sore di hari Jumat. Di saat bersamaan, Rani kemudian melihat ke seberang jalan, di mana seorang lelaki menggunakan payung biru sedang berjalan. Ia menatap lelaki itu sehingga tidak fokus mendengarkan perkataan Abhimanyu. Tanpa berpikir, Rani kemudian mengiyakan ajakan Abhimanyu. Ternyata lelaki yang ia lihat itu adalah suaminya yang bernama Risu. Kemudian scene memperlihatkan masa lalu Rani dan Risu di film Hasin Dilruba pada tahun 2021. Keduanya menikah, namun Rani tergoda dengan sepupu Risu yang bernama Nil. Keduanya berselingkuh yang berujung pada kematian Nil. Saat Rani tanpa sengaja membunuhnya, Risu yang tidak ingin Rani ditangkap polisi sengaja memotong sebelah tangannya dan ditinggalkan di rumahnya yang terbakar agar polisi menyangka Risulah yang saat itu mati terbakar. Mereka berniat memalsukan kematian Risu tanpa polisi ketahui bahwa Rani dan Risu telah pindah ke Agra. Kini Risu menggunakan tangan palsu. Ia dan Rani tinggal di tempat terpisah. Mereka berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi di depan orang lain. Rani dan Risu berpura-pura tidak saling mengenal demi mendapatkan uang agar bisa pindah ke negara lain. Mereka pun bekerja keras, dan inilah film Phir Aaye Hasin Dilruba. Kini Risu mengubah namanya menjadi Raffi. Mereka mengumpulkan uang untuk bisa meninggalkan India. Risu membayar sejumlah uang kepada agen perjalanan untuk membuat paspor palsu. Hal tersebut Risu lakukan agar ia dan Rani dapat meninggalkan India dan pergi ke Thailand. Risu atau kini dipanggil Raffi digoda oleh pemilik kos yang bernama Poonam yang mengalami difabel. Poonam sengaja melepaskan tongkatnya agar bisa dipeluk oleh Risu. Namun Risu berusaha menghindari Poonam. Risu dihubungi oleh Rani
mereka janjian akan bertemu di suatu tempat. Meskipun demikian, mereka memutuskan berbicara melalui sambungan telepon. Rani meminta Risu untuk mampir ke rumah karena paman dan bibi pemilik kos sedang pergi ke luar kota. Rani juga menanyakan kapan mereka akan bisa pindah. Lalu dijawab oleh Risu bahwa paspor mereka akan siap dalam 1 bulan. Rani meminta Risu untuk menjauhi Punam, namun dibalas oleh Risu perihal Abimanyu yang menyukai Rani. Namun menurut Rani, Abimanyu adalah pemuda yang baik yang hanya terjebak dengan cintanya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan dengan Abimanyu yang terlihat bersiap-siap akan menonton film di bioskop bersama Rani. Kemudian seorang lelaki bernama Lalan mendatanginya. Sesampainya di bioskop, Abimanyu membeli semua tiket agar ia bisa berduaan bersama Rani. Ia terlihat bahagia menunggu kedatangan Rani. Di tempat lain, terlihat Risu menyelinap masuk secara diam-diam ke kediaman Rani. Melihat kedatangan suaminya, Rani pun menyambutnya dengan penuh rasa cinta. Di televisi, media masih memberitakan mengenai kemunculan buaya yang masuk ke pemukiman warga akibat terbawa banjir. Di saat bersamaan, Rani sedang memberikan pewarna rambut kepada ibu kos. Kemudian muncullah Abimanyu yang datang di tengah hujan sambil membawa tomat. Ia mengatakan telah membeli tomat di depan bioskop. Sontak saja Rani teringat akan janjinya kepada Abimanyu untuk menonton bersama. Rani meminta maaf kepada Abimanyu. Bukannya marah, Abimanyu malah tersenyum kepada Rani, bahkan mengajaknya lagi di hari Jumat depan. Risu yang mendengar cerita Rani hanya bisa tersenyum. Di dalam panggilan telepon itu, Risu mengatakan bahwa Rani telah membunuh banyak kekasihnya. Bahkan ada yang mayatnya tidak ditemukan, yaitu adalah Neil. Bersamaan dengan hal itu, seorang pencuri merampok tas Rani. Risu pun mengejar pencuri itu. Di saat Risu melihat ada mobil polisi di depannya, Risu akhirnya terpaksa membiarkan pencuri itu pergi, dan kemudian ia terlihat kabur dari tempat itu. Ternyata saat itu ada polisi Kisore. Rani yang melihat kehadirannya kemudian juga mengambil langkah yang sama, yaitu pergi dari tempat itu. Akan tetapi tanpa disangka, Kisore malah datang ke tempat kos Rani. Ia datang mengembalikan tas Rani yang berhasil ia dapatkan dari si pencuri. Di kesempatan itulah Kisore menyinggung Rani mengenai novel Dines Pandit yang memalsukan kematian demi bisa melindungi sang kekasih, yaitu dengan memotong pergelangan tangannya. Hal ini membuat Rani tercengang. Itulah kenapa di saat sampai di gedung bioskop, ia menyampaikan hal ini kepada Risu, yang membuat Risu menjadi khawatir. Dan karena sadar Kisore membuntuti Rani, Risu kemudian pergi, lalu membuang SIM cardnya agar tidak bisa dilacak, di mana hal ini membuat Rani semakin sulit menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Rani melihat ada mobil sampah yang terparkir di depan salonnya. Ia melihat penggalan kalimat dari buku Dines Pandit. Ia pun mempertanyakan hal itu kepada sang sopir, yang kemudian dijawab bahwa ia dibayar oleh lelaki yang tidak dikenal agar memarkirkan mobilnya di depan salon selama 1 jam. Setelah mendengar hal itu, Rani menyadari bahwa itu adalah pesan dari Risu. Di malam harinya, Rani menghubungi Risu melalui telepon umum, di mana Rani mengatakan bahwa beberapa polisi mengikutinya yang membuat ia merasa takut. Risu mengatakan bahwa ketakutan Rani akan menjadi penentu kebebasan atau penjara. Risu meminta Rani untuk tidak terlihat takut, bahkan jika polisi memanggilnya. Benar saja perkataan Risu. Keesokan paginya, Rani dipanggil ke kantor polisi. Kisore menanyakan mengenai orang yang sering ditelepon Rani berjam-jam yang bernama Naitik Verma alias Rahul. Namun Rani berkata itu hanya temannya. Namun Kisore tidak ingin tertipu dengan cerita Rani. Saat Rani mengutip perkataan Dines Pandit, Kisore hanya bisa tersenyum. Dan bersamaan dengan penjelasan Rani mengenai pembalasan dendam seseorang kepada polisi dari cerita Dines Pandit melalui tulisannya, maka muncullah seorang polisi yang merupakan atasan Kisore yang bernama Montu, di mana Montu adalah paman dari Neil dan juga Risu. Meskipun demikian, Montu lebih menyayangi Neil, dan oleh sebab itulah dia memutuskan memimpin jalannya kasus ini. Bahkan Montu bertanya mengapa Naitik alias Rahul selalu menelpon agen perjalanan. Bahkan Montu bertanya bagaimana Rani bisa berani tinggal sendirian di Agra tanpa seorang kerabat. Rani hanya menjawab bahwa dia adalah wanita
wanita modern yang mandiri. Montu juga mempertanyakan alasan Rani yang tidak menikah setelah kematian Risu. Hal ini membuat Rani menjawab bahwa seorang janda yang tidak menikah lagi itu bukanlah kejahatan. Namun hal ini membuat kecurigaan Montu. Bahkan ia berkata bahwa ia yakin bahwa Risu juga tinggal di Agra bersama Rani. Bahkan ia berpesan kepada Rani, jika bertemu Risu, maka katakanlah bahwa paman Montu ada di sini. Di saat kepergian Rani, Montu meminta anggota polisi lain untuk mengawasi setiap pergerakan Rani serta segera menangkap Risu. Saat akan menanyakan paspornya ke agen travel bernama Gudu, ia melihat lelaki itu sedang dibawa ke kantor polisi dan kantornya ditutup karena melakukan usaha ilegal. Kisore bahkan mendatangi rumah Punam. Ia bertanya apakah wanita itu mengenal Risu. Punam kemudian mendatangi kamar Risu lalu berkata ada polisi menanyakan tentangnya. Namun ia tetap berkata tidak mengenal Risu karena merasa dirinya diburu oleh polisi. Risu berencana akan kabur. Dia secara diam-diam masuk ke kediaman Rani. Risu berkata semuanya sudah berakhir. Polisi telah menangkap agen perjalanan dan uang mereka juga hilang secara otomatis. Polisi datang ke tempat ia bekerja. Punam juga mencurigainya. Risu menjadi putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa. Rani yang juga panik kemudian mengajak Risu untuk kabur. Namun Risu menahannya. Ia berkata akan menyerahkan diri kepada polisi dan Rani tidak akan terlibat dalam kasus ini. Namun Rani tidak ingin berpisah dari Risu. Apalagi Risu telah rela memotong tangannya sendiri demi menyelamatkan Rani. Rani kemudian mendengar Abimanyu yang mencarinya. Ia mengatakan kepada Risu bahwa ia memiliki ide agar polisi tidak terus memburu mereka dan Rani meminta Risu untuk mempercayainya. Ternyata ide yang Rani maksud adalah menikah dengan Abimanyu. Rani sendiri yang meminta agar Abimanyu menikahinya, meskipun ia belum mencintai lelaki itu. Namun Rani mengatakan bahwa Abimanyu adalah lelaki yang baik. Tentu saja Abimanyu langsung menerima ajakan Rani. Risu meminta Rani agar tidak melakukan rencananya. Namun bagi Rani, hanya inilah cara agar paman Montu tidak mencurigai mereka lagi dan agar paman Montu meyakini bahwa Risu benar-benar sudah meninggal. Di saat upacara pernikahan Rani dan Abimanyu, terlihat juga kehadiran Kisore dan Montu. Meskipun diliputi perasaan sedih, Risu juga hadir, menyamar sebagai pemain musik. Setelah acara pernikahan, Abimanyu berusaha mendekati Rani. Namun Rani berusaha menghindar dengan mengajak Abimanyu minum minuman keras. Rani bertanya apakah Abimanyu suka membaca buku Dinas Pandit, namun dijawab tidak. Rani mengatakan bahwa dulu Risu juga mengatakan tidak membaca buku Dinas Pandit. Di tengah mabuknya, Rani bahkan berkata bahwa Risu ada bersama mereka untuk mengisi waktu mereka. Abimanyu mengajak Rani bermain permainan ular tangga sambil berkata bahwa cinta hanya bisa terjadi di antara dua orang dan hanya permainan ular tangga yang bisa dimainkan oleh 3 orang. Abimanyu menceritakan bahwa ia kehilangan orang tuanya saat berusia 7 tahun, hanya bibi dan paman dan anak-anak mereka yang menjadi keluarganya, dan di saat ia berusia 20 tahun mereka semua meninggal. Sejak saat itu ia sendirian. Ia pernah mencoba melakukan bunuh diri, namun sejak kedatangan Rani di kliniknya memberikan warna baru dalam hidupnya. Abimanyu menyadari bahwa ia mencintai Rani. Untuk membuat Rani merasa nyaman, Abimanyu bahkan rela tidur di kamar yang terpisah dengan Rani agar tidak membuat kecurigaan Montu. Rani berpura-pura kehidupannya baik-baik saja bersama Abimanyu. Rani dan Risu hanya bisa bertemu secara diam-diam. Abimanyu hanya bisa membayangkan kebersamaannya bersama Rani. Di suatu malam saat bermain ular tangga, Rani pun memenangkan permainan. Abimanyu mengatakan ia tidak peduli karena ia berfokus pada permainan kehidupan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Punam kembali mendekati Risu. Ia menciumnya tanpa diduga. Hal ini dilihat oleh Rani dari tempat lain. Risu berusaha mengejar Rani yang sangat marah. Setelah melihat apa yang dilakukan Punam kepada suaminya, Rani yang kecewa mulai minum minuman keras. Ia tanpa sadar mengatakan kepada Abimanyu semua yang terjadi, bahkan berkata telah menyesal menikahi Abimanyu. Keesokan paginya, Abimanyu yang telah mengetahui tentang Risu meminta Rani untuk menghubungi Risu agar mereka bisa bertemu. Abimanyu mengatakan akan membantu Risu dan Rani untuk meninggalkan Agra dan pindah ke luar negeri. Risu bertanya kenapa Abi mau menolong mereka. Abimanyu mengatakan ia melakukan semua ini demi Rani yang ia cintai. Jika nanti Rani merasa bosan dengan Risu, ia berharap Rani akan datang padanya. Sontak
saja hal ini membuat Risu marah, namun Abimanyu tetap dengan pendiriannya yang akan membantu Rani dan Risu. Kemudian Abimanyu membawa Risu di kliniknya yang lama selama beberapa hari untuk bersembunyi. Rani meminta maaf kepada Abimanyu karena telah memperalatnya, namun Abimanyu malah berkata, maukah Rani menonton ke bioskop bersamanya untuk terakhir kali? Hal ini pun disetujui oleh Rani, namun sebelum itu Abimanyu akan mengantarkan makan siang untuk Risu. Punam mendatangi tempat persembunyian Risu. Ternyata ia mengikuti Risu secara diam-diam agar wanita itu tidak membocorkan persembunyiannya. Risu mengatakan akan menemuinya 1 bulan lagi. Kemudian pintu diketuk lagi. Risu menyangka itu adalah Punam. Ternyata itu adalah Lalan. Beberapa saat kemudian, datanglah Abimanyu yang membawakan makanan untuk Risu. Saat memasuki ruangan, ia mencium bau bunga dan berkata, apakah seorang wanita baru saja datang? Risu mengatakan bahwa Punam baru saja datang. Ia mengikuti mereka dan Punam sangat tertarik dengannya. Hal ini membuat Abimanyu tertawa mendengarnya. Kemudian, Abimanyu melihat tanah di bekas pijakan sepatu. Ia menyadari bahwa Lalan telah datang ke sana. Abimanyu mengatakan, pasti Lalan telah menceritakan rahasianya kepada Risu, bahwa Lalan telah membantunya membunuh semua keluarga pamannya dengan ular yang mereka ambil di hutan. Itulah kenapa Lalan selalu datang meminta uang kepada Abimanyu untuk menutupi rahasianya. Abimanyu yang tidak ingin rahasianya dibuka oleh Risu, kemudian mendorong Risu dengan meja lalu menguncinya dari luar. Abimanyu kemudian membawa Rani untuk menaiki perahu di dekat sungai. Ia mengatakan kejujuran bahwa dialah yang telah membunuh keluarga pamannya karena pamannya telah mencuri bisnis ayahnya dahulu. Risu kemudian berhasil kabur dengan menghancurkan pintu yang lain. Sedangkan di rumahnya, Abimanyu memperlihatkan koleksi buku Dinas Pandit yang ia miliki di depan Rani. Ia berkata, siapakah di antara mereka berdua yang lebih mengidolakan Dinas Pandit? Saat ia mendekati Rani, tampak Rani berusaha menghindar, namun sayang kainnya tersangkut dan membuatnya terjatuh hingga keningnya terbentur meja. Rani pun tidak sadarkan diri. Kemudian Sin memperlihatkan Rani yang berlari di tengah hujan menuju ke kantor polisi. Seperti yang diperlihatkan di awal film, Rani mengatakan bahwa Abimanyu akan membunuhnya. Montu yang tidak ingin tertipu oleh Rani tidak menanggapinya. Ia hanya berkata bahwa Rani aman di kantor polisi. Kemudian Rani berkata bahwa Risulah yang akan dibunuh oleh Abimanyu. Montu kemudian memerintahkan anggotanya untuk menangkap Risu dan Abimanyu. Polisi menemukan koleksi buku Dinas Pandit yang penuh 1 lemari di rumah Abimanyu. Di tengah pencarian, kemudian ditemukan kabar bahwa terdapat sebuah mobil yang terbakar di pinggir pantai, di mana terdapat 2 korban yang mati terbakar, dan diduga keduanya adalah Punam dan Abimanyu. Rani dijadikan tersangka atas pembunuhan ganda. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Montu bahkan meminta salah seorang polisi wanita untuk menghajar Rani dengan tongkat kayu. Montu sengaja menyebarkan di media bahwa Rani dipukul oleh polisi secara brutal, bahkan sebelum ia diadili. Hal ini ia lakukan untuk memancing kedatangan Risu. Risu mengunggah sebuah video di YouTube bahwa dia siap menyerahkan diri kepada polisi, asalkan di saat itu Rani juga ikut hadir. Rani harus berjalan sendirian menghampirinya agar ia bisa memastikan bahwa Rani baik-baik saja. Ia menunggu polisi di jembatan di dekat rel kereta api pada jam 8 malam. Polisi berencana akan menghentikan kereta api yang melintas pada jam 8 malam. Jika mereka berusaha kabur, maka kereta api akan siap menabrak keduanya, dan akan ada polisi yang mengikuti Rani saat bertemu Risu. Mereka tidak akan bisa kabur karena jika mereka melompat akan ada buaya di bawah yang siap memangsa mereka. Tepat jam 8 malam, Risu muncul di depan kereta. Rani diminta berjalan ke arah Risu dengan penjagaan ketat. Kemudian sekelompok polisi telah menunggu di ujung jembatan untuk menangkap Risu. Namun terlihat salah seorang anggota polisi yang mendekat ke arah Rani dan Risu. Ternyata itu adalah Abimanyu yang menyamar sebagai anggota polisi. Ia datang untuk membalas dendam kepada Rani yang telah mengkhianatinya. Karena Rani telah berani melaporkannya ke kantor polisi, Abimanyu mengarahkan pistolnya ke Rani, namun berhasil ditepis oleh Risu. Pertarungan terjadi di antara keduanya yang menyebabkan pistol yang ia pegang terhempas jatuh. Rani mengambil pistol itu lalu mengarahkan ke Abimanyu. Polisi menembak pistol yang dipegang Rani yang membuat Rani terjatuh bergelantungan di jembatan. Risu berusaha meraih tangan Rani
sedangkan Abimanyu menariknya dari belakang. Tanpa diduga, ketiganya malah jatuh ke dalam sungai. Bersamaan dengan datangnya para polisi terus saja melakukan pencarian kepada ketiganya, namun hanya tangan palsu milik Risu yang ditemukan di dasar sungai. Setelah mengumpulkan rekaman CCTV, Montu menyimpulkan mungkin saja Rani, Risu, dan Abimanyu telah memalsukan kematian mereka karena Risu dan Rani telah membunuh Neil dan Abimanyu telah membunuh keluarga pamannya. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin akan dipenjara. Montu menemukan rekaman CCTV di saat Punam dan Lalan mendatangi klinik. Lalan adalah lelaki yang menyimpan rahasia Abimanyu saat membantunya membunuh keluarga pamannya, sedangkan Punam juga menyimpan rahasia Risu. Itu sebabnya dua mayat yang ditemukan terbakar mungkin saja adalah mayat Punam dan Lalan, karena DNA keduanya tidak cocok dengan DNA Abimanyu. Kemudian juga ditemukan rekaman CCTV di saat Rani dan Abimanyu memasuki rumahnya. 15 menit kemudian, datanglah lelaki lain yang berlari masuk ke rumah itu, yang diperkirakan adalah Risu. Kemudian pada jam 10 malam, terlihat Rani yang berlari keluar rumah menuju ke kantor polisi. Sesaat setelah itu, terlihat Abimanyu dan Risu pergi bersama di tengah hujan. Itulah kenapa Montu menyimpulkan bahwa mereka bertiga telah merencanakan ini semua. Namun salah seorang komisaris polisi masih heran jika memang yang dikatakan Montu itu benar. Lalu mengapa mereka memilih lokasi di atas jembatan dan mengapa mereka berani melompat ke Sungai Yamuna di saat mereka tahu ada bahaya yang mengancam mereka di bawah. 6 bulan kemudian, terlihat Rani yang teringat kejadian. Sesaat setelah mereka melompat ke sungai, hanya Rani dan Abimanyu lah yang selamat. Sejak saat itu ia memutuskan untuk tinggal bersama Abimanyu di suatu tempat yang tersembunyi sambil mengajar anak-anak. Rani kemudian terdiam saat tanpa sengaja membaca sesuatu di dalam buku salah seorang muridnya. Kemudian di saat bersamaan, Montu juga mendapatkan kiriman buku Dinas Pandit yang berjudul Perangkap Buaya. Di dalam buku itu diceritakan mengenai Suraj dan Arjun yang diilustrasikan sebagai Risu dan Abimanyu yang berusaha menghindari kejaran polisi. Mereka harus terjun ke sungai yang dipenuhi buaya. Mereka menyiapkannya selama 3 hari. Di malam pertama, Suraj dan Arjun sengaja melemparkan banyak daging mentah ke dalam sungai dengan jarak 2 km dari dekat jembatan. Di malam kedua, mereka menambah lebih banyak daging lagi untuk dilemparkan kepada buaya dan melemparkannya 4 km dari dekat jembatan. Begitupun di malam ketiga, mereka melemparkan lebih banyak daging lagi, kemudian menggiring para buaya hingga 6 km dari dekat jembatan, hingga di saat buaya-buaya itu telah menjauh 12 km dari arah jembatan. Mereka yakin bahwa jembatan itu sudah aman dari para buaya, dan jikapun mereka melompat ke sungai dari atas jembatan, mereka pasti akan aman. Setelah membaca isi buku itu, Montu baru mengetahui semua rencana Rani, Risu, dan Abimanyu. Mereka mengambil dari buku itu, dan Montu baru menyadari ketiganya sengaja melompat ke sungai. Di buku itu juga dituliskan pesan agar Montu mendatangi suatu tempat pada tanggal 20 nanti. Pesan yang sama juga didapatkan oleh Abimanyu. Ternyata itu dikirimkan oleh Rani agar mereka bertemu di tepi jurang. Rani melarang Abimanyu untuk mendekatinya. Di sini ia bertanya, kenapa Abimanyu membunuh Punam dan Lalan yang di luar rencana mereka. Abimanyu mengatakan bahwa keduanya adalah ancaman bagi mereka. Rani berkata telah salah mempercayai Abimanyu. Semua perkataan Abimanyu telah didengar oleh Montu. Rani kemudian teringat akan masa lalu. Di saat ia bersama Abimanyu, kemudian terlihat Risu saat ia ingin mendekati Risu, kemudian terjatuh hingga pingsan. Di saat itu Abimanyu memberikan buku Dinas Pandit yang berjudul Perangkap Buaya. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti isi dari buku itu. Awalnya hal ini ditolak Rani, namun Risu berusaha membujuk Rani agar mereka bisa bersama. Abimanyu mengatakan hidup mereka telah terikat dengan buku Dinas Pandit sejak menjadi muridnya. Namun di sini Risu mengatakan ia dan Rani mengutip buku Dinas Pandit untuk bertahan hidup, sedangkan Abimanyu
mengutip buku Dinas Pandit untuk membunuh seseorang. Namun pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk melompat ke sungai. Abimanyu yang melihat adanya seekor buaya di sana mencopot tangan palsu Risu agar ia tidak bisa berenang. Rani menangis melihat Risu yang dikejar oleh buaya dan menganggap Risu telah mati dimakan buaya. Di depan para polisi, Rani mengatakan mengenai perbuatan Abimanyu. Kemudian ia berkata tidak tahan dengan pengkhianatan ini, dan sebagai hukuman untuk Abimanyu, ia tidak akan pernah memiliki Rani. Kemudian Rani melemparkan dirinya ke jurang. Abimanyu ditahan atas kematian Punam, Lalan, keluarga pamannya, Risu dan juga Rani. Beberapa saat kemudian polisi mengatakan tidak menemukan jasad Rani. Kemudian Sin memperlihatkan sesaat sebelum buaya menerkam Risu. Ia melemparkan tangan palsunya ke mulut buaya sehingga menyebabkan buaya itu terluka hingga mati. Risu berhasil selamat. Kemudian kita juga diperlihatkan setelah Rani membaca pesan yang ditulis Risu di buku murid Rani. Keduanya pun bertemu. Dan setelah Rani melompat dari atas jurang, ia berenang ke tepi, lalu bergabung bersama kerumunan orang. Di saat bersamaan datanglah Risu. Sejak saat itu, mereka bisa hidup bersama. Sedangkan Abimanyu, yang saat itu bersama Montu, ia berkata bahwa dialah yang mengajarkan Rani dan Risu untuk memasukkan kematian, mengutip dari buku Dinas Pandit. Namun kemudian dibantah oleh Montu bahwa ayah Abimanyu, yaitu Dinas Panditlah yang mengajari mereka. Mendengar perkataan Montu, Abimanyu bertanya bagaimana Montu tahu bahwa Dinas Pandit adalah ayahnya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir.